Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat contoh soal mengenai masalah program linier, kemudian penyelesaiannya menggunakan metode uji titik pojok dan metode garis lidik ya. Nah, langsung saja. Untuk contoh yang pertama kita akan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, untuk contoh yang pertama ada permasalahan. Pak Amir seorang pedagang baju. Ia menjual baju lengan pendek dan baju lengan panjang. Nah, setiap hari ia mampu menjual 145 potong baju. Paling sedikit 25 baju lengan pendek dan 30 baju lengan panjang. Kemudian, ia membeli baju lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual dengan harga 57.000. Selain itu, untuk baju lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual 65.000 per potong. Nah, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Amir setiap hari dari penjualan baju tadi? Nah, hal pertama yaitu kita harus membuat model matematikanya dulu ya. Nah, kita memisalkan X-nya yaitu banyaknya baju lengan pendek yang terjual per hari. Kemudian Y-nya itu banyaknya baju lengan panjang yang terjual per hari. Nah, dari soal kita ketahui bahwa banyaknya baju lengan pendek yang terjual yaitu paling sedikit. Artinya kalau paling sedikit berarti kan lebih dari, tandanya itu lebih dari atau sama dengan 25 potong. Nah, sehingga diperoleh pertidaksamanya yaitu X lebih dari sama dengan 25. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita ketahui juga dari soal bahwa banyaknya baju lengan panjang yang terjual paling sedikit 30 potong. Nah, sehingga diperoleh pertidaksamaan yaitu Y lebih dari atau sama dengan 30. Dan yang ketiga, kita ketahui bahwa banyaknya baju lengan pendek dan baju lengan panjang yang terjual setiap hari yaitu 145 potong. Sehingga kita akan memperoleh pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 145. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa keuntungan penjualan bajunya itu untuk lengan pendek kita dapat memperolehnya dengan mengurangi harga jual dan harga belinya. Nah, kita peroleh untuk keuntungan penjualan baju lengan pendek yaitu 17.000. Nah, sedangkan untuk keuntungan penjualan baju lengan panjang per potongnya yaitu 20.000. Nah, sehingga kita akan memperoleh fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan. Nah, tadi kan soalnya diminta untuk keuntungan maksimum. Jadi ini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan. Memaksimumkan apa? Nah, memaksimumkan fx sama dengan 17.000 x ditambah 20.000 y. Nah, kemudian dari yang tadi ya, dari 1, 2, 3, dan 4, kita peroleh model matematikanya yaitu memaksimumkan fungsi tujuan fx sama dengan 17.000 x tambah 20.000 y. Ini harusnya 20.000 ya, 20.000 y. Nah, dengan kendalanya itu sebagai berikut. Dengan kendala X lebih dari sama dengan 25, Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 30, kemudian X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 145. Nah, kemudian ini ada kendala tambahan ya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, Y itu lebih dari atau sama dengan 0, dan X, Y
atau X dan Y itu elemen bilangan bulat ya. Nah, kenapa ada tambahan ini? Karena tidak mungkin Pak Amir itu menjual banyaknya baju itu negatif ya. Artinya paling tidak itu Pak Amir itu paling tidak menjual atau X-nya itu sama dengan 0 atau lebih dari 0, maka ini tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian ini kenapa elemen Z? Nah, karena Pak Amir juga tidak mungkin menjual bajunya itu hanya setengah atau misalkan hanya 1/4 bagian atau hanya 1/3 bagian. Nah, jadi X dan Y-nya itu elemen bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggambar daerah penyelesaian. Yang pertama kita tentukan dulu persamaan garis pembatasnya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan peroleh persamaan garis pembatasnya yaitu X sama dengan 25, Y-nya itu sama dengan 30, dan X tambah Y sama dengan 145. Nah, untuk garis X sama dengan 25 itu melalui titik 25,0 dan sejajar sumbu Y. Sedangkan untuk garis Y sama dengan 30 itu melalui titik 0,30 dan sejajar sumbu X. Nah, sedangkan garis X tambah Y sama dengan 145 itu akan melalui titik 0,145 dan 145,0. Nah, kalian bisa mencoba mensubstitusikan ya, seperti minggu lalu. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa, ketika Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, berdasarkan tabel yang minggu lalu kalian pelajari, kita akan memperoleh karakteristiknya itu sebagai berikut ya. Karakteristik daerah penyelesaiannya. Nah, untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 25, nah, pertidaksamaannya itu kan memiliki tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, dan koefisien X-nya itu positif. Sehingga daerah penyelesaiannya di kanan garis utuh X sama dengan 25. Begitu juga dengan pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 30. Itu memiliki tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, dan koefisien Y-nya itu positif, sehingga daerah penyelesaiannya itu di atas garis utuh Y sama dengan 30. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 145 itu memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan, dan koefisien X-nya itu positif, sehingga daerah penyelesaian di kiri garis utuh X tambah Y sama dengan 145. Nah, sehingga kita dapatkan daerah penyelesaiannya itu sebagai berikutnya. Nah, ini yang garis X tambah Y sama dengan 145. Kemudian ini garis Y sama dengan 30. Nah, garis Y sama dengan 30 ini kan sejajar dengan garis ini ya, garis atau sumbu X ya. Jadi sejajar dengan sumbu X. Kemudian ini garis X sama dengan 25 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan nilai optimum dengan melakukan uji titik pojok. Nah, kita pertama-tama menentukan titik pojok daerah penyelesaiannya, karena di sini ada beberapa yang belum kita ketahui titiknya. Misalkan titik P dan titik C. Nah, kita belum ketahui semua titiknya. Nah, dari gambar terlihat bahwa titik pojok daerah penyelesaiannya yaitu untuk titik A, kita misalkan ini titik A, yaitu 25,30. Nah, ini kan 25, X-nya 25 dan Y-nya 30.
Jadi titik A itu berada di koordinat 25,30. Nah, sedangkan untuk titik B itu berada di titik B,30. Nah, karena ini belum diketahui ya. Nah, ini kan belum diketahui berapa 30. Nah, jadi kita misalkan ini tuh titik B. Nah, kita misalkan ini titik B, kemudian kita ketahui bahwa garis X tambah Y sama dengan 145, atau yang ini ya. Yang ini garisnya itu melalui titik B. Nah, sehingga kita tinggal substitusikan ke garis X tambah Y sama dengan 145. Nanti kita akan peroleh nilai B-nya yaitu 115. Nah, jadi nanti di sini 115,30 ya. 30. Nah, begitu juga dengan koordinat titik C. Garis X tambah Y sama dengan 145 itu melalui titik C di 25, C. Nah, jadi ini belum diketahui. Nah, ini untuk C-nya itu 25, titik ya, belum diketahui. Nah, kita substitusikan titik C-nya itu ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 145. Nah, nanti diperoleh nilai C-nya itu 120. Nah, jadi nanti ini itu 120 ya. Nah, karena kebetulan ini terlihat angkanya, jadi nanti bisa langsung saya 120. Nah, kemudian nanti kan kita peroleh titik koordinatnya itu C nya itu sama dengan 25,120. Nah, kemudian kita uji titik pojok tersebut yang telah kita peroleh ke fungsi tujuan fx sama dengan 17.000x tambah 20.000y. Nah, untuk titik A 25,30 kita akan memperoleh nilainya yaitu 1.025.000. Nah, sedangkan untuk titik B yaitu 2.555.000. Kemudian untuk C, titik C 25,120 kita akan memperoleh nilainya yaitu 2.825.000. Nah, jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Pak Amir setiap harinya yaitu 2.825.000 ya teman-teman. Nah, bagaimana jika ditanyakan keuntungan minimumnya? Nah, kalau di soal ditanyakan keuntungan minimumnya, berarti nanti kalian pilih nilainya itu yang terkecil. Nah, nilainya yang terkecil yaitu yang ini ya teman-teman. Jadi ini keuntungan minimum. Nah, untuk keuntungan maksimumnya yang ini, yang lebih besar. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita akan menggunakan garis lidik ya. Nah, misalkan diketahui luas lahan parkir itu 360 meter persegi. Kemudian untuk sebuah mobil dan sebuah bus berturut-turut membutuhkan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Nah, daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tidak dapat memuat. Kemudian tentukan jumlah maksimum. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkirnya itu untuk sebuah mobil 1.500 rupiah dan sebuah bus itu 3.000 rupiah. Nah, agar memudahkan kita dapat membuat tabel terlebih dahulu.
Nah, untuk luas lahan mobil kita tuliskan 6. Kemudian untuk bus kita tuliskan 24. Nah, dari sini ya teman-teman, 24 untuk luas lahannya. Kemudian untuk persediaan lahannya yaitu 360 meter persegi. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk daya tampungnya itu kan diketahui bahwa jumlah maksimum daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, artinya daya tampung mobil ditambah daya tampung bus atau itu tidak lebih dari 30. Kemudian untuk biaya parkirnya yaitu untuk mobil 1.500, sedangkan untuk bus itu 3.000. Nah, kemudian kita misalkan banyaknya mobil itu X dan banyaknya bus itu Y. Nah, dari tabel di atas kita dapat membuat model matematikanya, yaitu fungsi objektifnya yaitu memaksimumkan fx, y, atau bisa kita tuliskan juga z di sini, sama dengan 1.500x ditambah 3.000y dengan kendala 6x tambah 24y kurang dari sama dengan 360, atau kita dapat sederhanakan menjadi x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian kendala yang kedua yaitu x tambah y itu kurang dari atau sama dengan 30. Nah, dari sini ya teman-teman. Ini dari sini. Nah, kemudian x itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian y itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian x, y itu elemen z. Nah, sama seperti tadi. Jadi tidak mungkin banyaknya mobil itu negatif. Paling tidak 0. Kemudian bus juga sama, tidak mungkin negatif. Paling tidak 0 atau lebihnya. Nah, kemudian x, y-nya itu banyaknya mobil itu elemen bilangan bulat atau banyaknya itu, jadi tidak mungkin pecahan, tidak mungkin mobilnya setengah atau seperempat dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, untuk persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya adalah x tambah 4y sama dengan 60 dan x tambah y sama dengan 30. Kemudian kita menentukan titik potong garis dengan sumbu x dan sumbu y ya. Nah, kita akan memperoleh seperti ini ya teman-teman. Kita akan memperoleh untuk persamaan x tambah 4y sama dengan 60. Kita peroleh titiknya yaitu 0,15 dan 60,0. Kemudian untuk x tambah y sama dengan 30, kita peroleh titiknya yaitu 0,30 dan 30,0. Nah, lalu kita bisa menggambarkan dan ini merupakan daerah penyelesaiannya ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong dua buah garis pembatas ya. Jika memang garis kedua garisnya itu berpotongan, kemudian kalian belum mengetahui titik potongnya itu di mana. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi, kita eliminasi x-nya, nanti kita peroleh nilai y-nya yaitu 10. Nah, kemudian kita substitusikan nilai y-nya itu sama dengan 10 ke salah satu persamaan. Nah, kemudian nanti akan diperoleh x-nya itu sama dengan 20. Nah, jadi titik potong kedua garis tersebut adalah 20,10. Nah,
Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan nilai optimum garis lidik. Nah, kita ketahui bahwa fungsi tujuannya yaitu fx sama dengan 1500x tambah 3000y. Nah, atau sama juga dengan nilai z-nya yaitu. Maka garis lidiknya yaitu kita bisa sama aja sih. Garis lidiknya yaitu z sama dengan 1500x tambah 3000y. Nah, kemudian kita pilih nilai z1-nya, atau mungkin kalau yang di pertemuan tadi itu nilai k ya, ini sama saja, kalian mau tuliskan k atau z1 itu boleh saja. Nah, kita misalkan pilih nilainya itu 30. Nah, sehingga kita peroleh suatu persamaan garis lidik 1500x ditambah 3000y sama dengan 3000. Atau kita dapat sederhanakan menjadi x tambah 2y sama dengan 20. Nah, ini untuk mempermudah kalian menggambar garis lidiknya. Nah, kemudian kalian gambar garis lidik pada daerah penyelesaian. Nah, sama seperti tadi, kita menentukan titik potong garis lidik dengan sumbu x dan sumbu y. Untuk garis lidiknya ya. Nanti kita peroleh titik potongnya yaitu di 0,10 dan 20,0. Nah, ini titik potongnya. Titik potongnya di sini. Ini 0,10 ya, 0,10 dan di sini 20,0. Nah, ini yang merah. Nah, yang merah itu garis lidiknya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita coba geser garis lidiknya itu ke arah kanan ataupun ke arah kiri, boleh ya. Jadi kalau untuk memaksimumkan, kalau garis lidiknya itu berada di garis batasnya, kita ngegeser ke arah kanan sehingga pasti akan melalui titik optimum 20,10. Nah, sehingga kita tinggal substitusikan ke posisi tujuan, yaitu fx, y sama dengan 1500x tambah 3000y. Nah, kita substitusikan nilai x-nya 20 dan y-nya itu 10. Nanti kita dapat atau kita peroleh nilai maksimumnya yaitu 60.000. Nah, jadi jumlah maksimum yang diterima tukang parkir adalah 60.000. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk garis lidik ini, jadi kalian tinggal membuat suatu garis dari fungsi tujuannya ya. Kemudian kalian tinggal geser garisnya itu ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, biasanya untuk memaksimumkan itu kalian geser ke sebelah kanan. Nah, sampai melalui suatu titik di ujung ya, titik ujung di sebelah kanan. Kemudian untuk meminimumkan biasanya kalian tinggal geser ke sebelah kiri. Nah, jadi untuk garis lidik ini, kalau soalnya itu memaksimumkan dan garis lidiknya itu berada di sebelah kiri garis pembatas, nanti kalian tinggal geser ke sebelah kanan sehingga nanti kalian peroleh titiknya itu
untuk metode garis lidik sendiri, kalian sebenarnya tinggal membuat suatu garis dari fungsi tujuannya ya. Kemudian kalian geser garis tersebut hingga ke ujung titik dari daerah penyelesaiannya itu. Nah, biasanya untuk memaksimumkan itu cari titik yang berada di sebelah kanan atau di atas. Nah, sedangkan untuk meminimumkan, kalian geser ke sebelah kiri biasanya. Geser ke sebelah kiri, nanti kalian akan menemukan satu titik di daerah yang paling bawah atau paling kiri daerah penyelesaian. Nah, jadi itu teman-teman untuk contoh soalnya, semoga kalian dapat memahami. Nah, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya lewat WA ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.